Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak sakit jiwa. Aduh, udah deh, kalau orang sakit jiwa udah susah. Tapi nggak tahu siapa yang sakit jiwa. Sebelumnya kita simak dulu nih videonya. Let's go. Play. Pak Luhut bin Sarpanjaitan nih ngomong seperti ini guys. Dengar nih. Misalkan adalah ijazah Jokowi. Sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua. Apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Benar. Sakit jiwa. Wah. Tidak ada gunanya untuk Indonesia. Lah. Jangan repotkan Pak Prabowo dan katanya ada proksi. Coba saya mau tanya kepada yang pertama adalah Bapak Janes Yahaan. Nah, apa iya kita ini sakit jiwa? Yang sakit jiwa, dokter 3 loh. Ya. Sakit jiwa gak tuh? Dokter Rismon Sianipar, Dokter Tifa, dan Dokter Taufik juga nih. Ayo 4 tambah 1 lagi, maaf. Dokter Taufik itu memang betul-betul master hukum, dia pintar, dia itu dalam hal membedah hukum masalah ijazah palsu, pintar Bapak ini. Tapi Pak Luhut Panjaitan bilang katanya kita sakit jiwa. Sakit jiwa itu berarti orang gila. Pak Luhut, kau tentara, aku saksi hidup, itu aja kau ngomong selama ini. Terus begitu, seakan-akan kamu memang, karena saya rasa begini nih, dia disuruh Jokowi, wah sudah Silverstone, parah. Sudah saya suruh, si Manik udah saya suruh nggak mempan. Coba dulu kau bicara dulu kau. Iya, ya kan pasti bicara dong, karena mulai dari Singapura, duta besar Singapura, dia udah kenal dengan Pak Jokowi. Ya. Entah mau dia tahu apa enggak, itu masalah ijazah. Berarti menurut Pak Janes ini adalah perintah Pak Jokowi. Bukan menurut Pak Janes, dugaan lah. Oh, dia lapor lagi. Aja. Ya tadi ya, itulah obrolan penuduh ijazah Pak Jokowi. Ketika Pak Luhut ngomong sakit jiwa, ya udah akhirnya kata tadi situ Pak Janes ya, Pak Janes bilang kata suruhan Pak Jokowi. Apa gitu Pak Jokowi otaknya hanya cuma Jokowi doang. Kucing mati Jokowi, kucing kecebur Jokowi. Aduh, benar-benar lah. Itulah. Kita mau nyebut kagak enak ya. Ya, tadi benar ya, maksudnya Opung Luhut itu ya ngapain sih kita ya? Well, lagian kita masyarakat kalau ngeliat gini ya, ngapain juga pemerintah kayak Pak Prabowo ataupun Opung Luhut ngomongin ijazah Pak Jokowi ini yang dituduh palsu. Udah tau lah asli, udah antepin aja mereka. Biar kita aja ngadepin. Biar narasi mereka kita yang ngadepin. Oh, tadi lihat. Dia bilang, benar, yakin. Pak Jokowi yang nyuruh. Diduga. Takut kan lo? Ya itulah duga-dugaan. Kalau kata Roy Suryo tuh gibah, kagak ada orangnya. Nah nih ada obrolan menarik nih. Tentang masih ijazah dan juga pemakzulan Gibran ya. Dan doi ini dulu adalah pendukung Anies ya. Mari kita simak videonya. Let's go. Bang Frit ini alumni dari timnya Bang Anies dan tim kampanye nasional. Ya, tim kampanye nasional benar. Dan orang-orang yang sedang menggaungkan isu pemakzulan dan juga mengejar, memburu ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran Bung Frit sebelumnya. Kenapa Bung Frit saat ini malah harus kontra dengan mereka? Ini ada apa ini? Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan mantap, Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop
kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran, kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu ujung-ujung gantungkan Jokowi, gantung di Monas. Terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya. Nah tuh. Fadila. Nah, tuh. Itu kawan-kawan saya. Jadi ketika ada di beberapa hotel saya pernah ribut di situ. Ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa? Kamu mau berantem? Pendukung sebelah. Saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Ada Roy Suryo di situ. Berarti melihat bahwa mereka inilah yang mengorkestrasi gerakan itu. Mereka dan ya saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan. Itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Tuh, ketahuan kan? Maksudnya apa? Tapi nggak masuk di akal. Selain Anies ada dengar-dengar ada mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat mantan pendukung ini oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar untuk mengajak. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari PPUA juga ya, untuk hadir di podcast, namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kosinudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Dan jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan ex-HTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ada videonya itu. Ada videonya. Oke. Nah, begitulah sobat-sobat ya. Tadi kata Bung Fritz. Ex relawan Anies, pendukung Anies bersama tim TPUA. Ya, ternyata mereka pernah bersama ya menggaungkan pemakzulan Pak Jokowi. Tapi apa daya, 10 tahun diteriakan, alhamdulillah Pak Jokowi berjalan dengan lancar. Ya, isu-isu itu ya, serangan-serangan untuk memajukan Pak Jokowi nggak terlaksana. Kita tahu biangnya siapa. Yang sering berteriak, kita tahu siapa pun. Si Mbah. Si Mbah. Dan setelah Pak Jokowi pensiun, hadirlah isu ijazah, isu pemakzulan yang membuat segelintir profesor jadi geblek pikirannya. percaya sama ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal yang neliti itu ahli digital forensik yang memeriksa tidak sesuai dengan prosedur apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Masa file analog di forensik dengan
file digital. Kan nggak bener itu namanya. Kocak. Bagaimana mereka mau tahu jenis kertas? Toh yang di forensik itu hanyalah sebuah foto. Bagaimana mereka mau tahu sebuah tinta? Yang digital, yang di forensik adalah foto. Sedangkan Barreskrim tentu sudah pasti karena memiliki file asli dari Pak Jokowi yang diberikan Pak Jokowi ke Barreskrim untuk dicek, itu asli dan dicocokkan dengan yang asli ijazah punya temannya. Itulah yang harus dipercaya Barreskrim, bukan seorang peneliti yang hanya meneliti dari sebuah foto foto unggahan. Kocak, memang sungguh kocak. Setelah ijazah hadirlah skripsi. Aduh, kagak kelar-kelar nih masalah mau ngancurin Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah ya, kita jadi tahu nih manusia-manusia begini jiwanya bagaimana nih. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.